wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 04, Bapak Robingun beserta staf, Bapak RT, Pak Peter selaku manajemen Partai Indofood CPP Sukses Modifisi Food Seasoning atau yang lebih dikenal adalah Indofood Kecap ya. Bapak Ibu semua tokoh masyarakat, para pengelola ya, dalam artian pemerhati ini, terutama pemerhati lingkungan, karena memang udah waktunya kita sama-sama perhatian dengan lingkungan, terutama program pemerintah yaitu ketahanan pangan. Ketahanan pangan yang kita sampaikan beberapa proposal, insya Allah lah ya. Mungkin kebetulan ada Pak Peter, selaku manajer PT Indofood FS. Silakan bapak-bapak mau apa, seperti apa masukannya, seperti apa, dan kita juga kalau memang bisa akan memberikan support. Ya harapan mungkin apa? Mungkin harapan yang disampaikan Pak RW apa harapannya? Ya, terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak Peter, Pak dari manajemen tersebut, Pak Ito, perasaan dari industri kita, dan Bapak semua. Saya di sini waktu dari lingkungan dari Pak. Sangat terima kasih atas kunjungan Bapak semua dari industri. Sekarang kami di sini menjalankan program bank sampah sesuai dengan anjuran pemerintah untuk mengurangi sampah yang kebuang ke tempat TPA, Pak. Jadi biar sampah yang masih kita manfaatkan, yang udah nggak bisa kita manfaatkan itu bisa baru dibuang ke tempat TPA sama. Jadi untuk mengurangi biar sampah nggak numpuk di TPA, bakar-bakar karena kurang keren. Kami terus terang di sini banyak kekurangan kami masih Pak untuk menjalankan aktivitas bank sampah ini. Salah satunya mungkin banyak kekurangan untuk peralatan kayak buat mesin pencaca kita belum punya, terus untuk transportasinya faktor kita nggak, masih pakai gerobak ini manual untuk ngangkutin. Nanti kalau udah tambah maju, ya, biasanya pemerintah langsung nurunin. Ya, mudah-mudahan makanya saya harapkan dari Indofood bisa membantu kami, bisa kita harapkan bisa jadi Bapak angkat kami Pak, jadi agar kita bisa lebih maju lingkungan kami tentang kebersihan, kerapian lingkungan, dan untuk bank sampah kita biar tambah maju gitu, berkembang. Itu pada di sini kita terus terang mengkaryakan bapak-bapak di sini yang peduli lingkungan, pemerhati lingkungan, dan berdayakan bapak-bapak yang sudah masa pensiun Pak. Jadi berkegiatan selain dia pemerhati lingkungan, penggiat lingkungan, juga dia berkegiatan aktivitas ada kegiatan setelah pensiun gitu. Itu Pak. Ya, Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Pak Robingun dan Bapak semua. Mohon maaf nih kami datang reporting malah kami di sini tujuannya yang pertama adalah silaturahmi, yang kedua kita juga melihat potensinya seperti apa yang ada di bank sampah PPS Berkah ya. PPS Berkah ini tujuannya adalah yang pertama kita akan potret dulu kira-kira situasi kondisi yang ada di sini seperti apa. Kemudian tadi yang saya tanyakan, jumlah kakak dalam satu RW ini ada berapa sih? Artinya kan semakin banyak keluarga yang bisa kita tempuh, juga akan semakin baik buat lingkungan kita. Tujuannya juga salah satunya pemberdayaan ekonomi itu pasti, karena bagaimanapun kan memang kebetulan sebagian dari warga warga RW 4 ini kan juga karyawan kami yang kebetulan juga mungkin sudah memasuki masa pensiun Pak. Baik yang di Rudel, di Seasoning rasanya juga mirip-mirip ya, karena kan angkatan 92, 94 lah kurang lebihnya. Harapannya ketika potensi ekonomi ini bisa kita tingkatkan, kita berdayakan,
ada hal positif yang bisa kita dapat, karena bagaimanapun yang namanya rumah tangga, keluarga itu kan pasti ada konsumsi harus keluarga. Kita ada hewan ternak ataupun ikan yang bisa kita kembang biakan, ataupun potensi ekonomi lainnya yang bisa membuat kita lebih sejahtera, kenapa enggak? Syukur-syukur nanti kedepannya ada ATM beras gitu kan, kalau butuh beras tinggal ngambil mau liter 2 liter kan, bersama dengan masjidnya juga bisa Pak, karena kalau kebetulan saya dari Jogja, itu di Jogja di beberapa masjid itu donasi dari uang apa itu sebenarnya dikumpulkan dalam bentuk beras lah. Jadi ATM beras itu kan bisa ambil butuhnya berapa liter untuk uang hariannya itu bisa kembali juga tidak langsung cepat ya, karena bagaimanapun kita sinergikan juga antara bangsa ini dengan masjid dengan ibu kakak dan tradisional, karena kan daerah ini semua bapak-bapak ya, ibu-ibunya padahal tulang punggung sebenarnya di rumah tangga itu. Kalau bapak tadi saya ceritakan ada pengembangbiakan untuk engine ataupun bio apa itu bio ya itu kan juga nanti ke depan mudah-mudahan bisa lebih diberdayakan lagi, karena itu manfaatnya banyak. Ada yang bisa dipakai buat tabung cair untuk cuci piring, ada yang bisa untuk membuat aliran sungai ini mungkin kalau sekali begitu kemarau baunya kurang sedap ya, engine itu langsung kan kita bisa lebih maju, lebih berjaya lagi. Mudah-mudahan itu pun ya, secara langsung atau tidak langsung dengan support. Mungkin tidak semua kebutuhan bapak kami support ya, karena dalam bentuk kami pembinaan ini kan bukan memberikan ikan Pak sebenarnya Pak, tapi kita membantu kailnya. Tujuannya apa? Dengan kail ini bisa menghasilkan lebih banyak, bisa mengelola sampah lebih besar. Sampah itu bisa menjadi contoh, bahkan bisa jadi coba secara kabupaten atau dengan sekali lagi pemberdayaan ekonomi dalam bentuk bank sampah ini tidak bisa berdiri sendiri hanya 1-2 orang, semua harus terlibat, dari ibu-ibunya bahkan anak-anaknya. Depannya ini banyak banyak warung-warung banyak itu kan, banyak keranjang sampahnya kan, udah ya Pak ya. Nah itu potensi ekonominya besar itu Pak, karena biasanya semua anak sekarang kalau minum maunya ya botolan ya, dimakan. Kelihatannya sekolah bawa bekal dari rumah itu kayaknya jarang ya, nggak mau, bahkan malu kalau temennya nggak kayak gitu. Yang artinya kan ada potensi lain bisa diberdayakan untuk peternakan, perikanan. Insya Allah kita bisa support. Entah nanti bentuknya gerobaknya atau mungkin bentuknya bibit lelenya, insya Allah atau seperti apa itu mungkin kita bisa bantu. Karena niatan baik ini kan harus disupport, tujuannya adalah bisa semakin maju berkembang. Mungkin sementara itu Pak yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan silaturahmi kita hari ini yang pertama itu bisa berlanjut, ini yang lainnya sehingga bisa membawa keberkahan dan bisa peningkatan bank sampah ini menjadi lebih bagus lagi. Jadi demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin dia tambahkan Pak Dok sedikit. Pak, iya Pak, sampai dulu Pak. Atas kunjungannya ke RW 4 khususnya bank sampah paguyuban peduli sampah PWS Berkah. Dan sebenarnya kita mungkin baru melibatkan bapak-bapak ya Pak, karena kita selama ini ya baru anggap aja mulai lah, tapi alhamdulillah kita bisa mungkin manfaatnya memang sangat besar buat lingkungan ya, buat masyarakat khususnya. Jadi untuk selama ini kan udah banyak manfaat juga, termasuk untuk buat parkiran, buat lingkungan ya, alhamdulillah. Untuk kedepannya kenapa ya mungkin kita untuk mengembangkan bank sampah supaya manfaat buat lingkungan khususnya buat warga khususnya RW 4
itu ini Pak, jadi sementara untuk pertanian beras, masa ketahanan pangan kita udah jalan masa. Ini ayam kampung Pak atau ayam telur? Kita ada ayam hias. Oh ayam hias. Nah, terus yang entok udah alhamdulillah udah lumayan. Nah, katanya ini lagi melon. Nah, untuk berikutnya ini kita lele Pak, lelenya ini sudah cepat kalau lele 3 bulan ya lele. setelah panen. Iya. Kalau memang itu berhasil atau mudah-mudahan itu kan kita nanti bisa memanfaatkan ibu-ibu rumah tangga mungkin mau usaha apa mungkin bikin nugget lele atau mungkin apa gitu Pak. Jadi untuk kedepannya itu Pak ya mudah-mudahan dengan Bapak secara manajemen Indofood sini ya mudah-mudahan dukung kami untuk kedepannya Pak biar lingkungan khususnya RW 4 itu maju Pak. Amin insya Allah Pak, insya Allah. Yang jelas lebih rapi, lebih bersih. Ya, lingkungannya itu kan pasti. Karena selama ini kan masalah sampah, termasuk mungkin kopi atau bungkus-bungkus mie, kadang kan udah buang sembarangan. Nah kita mau sosialisasi itu kita terima sedekah sampah kantong plastik ya sampah terutama sampah plastik gitu Pak ya nggak gampang terurai. Jadi mungkin kita manfaatin ya buat paving. Nah, nanti kayak botol-botol itu kan bisa buat sapu. Nah masalah nanti penjualan atau mungkin ada Bapak Riko yang punya depan Pak minimarket itu kita pajang situ. Jadi alhamdulillah mungkin ada dukungan dari beliau. Nah kita mau mengaktifkan ibu-ibu nanti suatu saat udah jalan. Nah kita mau rekrut ibu-ibu ayo bareng-bareng untuk ya syukur-syukur ada nilai tambahnya buat ibu-ibu ya buat semuanya sebenarnya Pak. Baik, terima kasih Pak. Tadi yang disampaikan Pak Ade maupun perwakilan. Mungkin Pak Haji, tambahkan Pak Iko? Cukup. Ada yang tambahkan Pak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tetangga-tetangga kita ini kita semua berkumpul di sini dalam rangka berbuat satu kebaikan. Mudah-mudahan agar langkah apa yang kita cita-citakan Allah akan memberikan perkenan rahmatnya kepada keluarga kita semua. Sungguh suatu isinya cita-cita yang saya jadi pesan beliau. Gimana ya kira-kira cari bapak? Saya hidup di Tempatnya luas Pak. Dan memang pemberdayaan ekonomi ini setelah sampah memang akhirnya ke peternakan karena buat gizi apa namanya gizi warga yang ada ketahanan pangan yang ada di situ, termasuk kan posyandu dan lain sebagainya. Ibu-ibu ini peternakan terus pertanian juga workshop Pak. workshop untuk ya kan Pengolahan ada warga yang sebagainya, nganggur, ya. kita Oh, pakai itu iya. bikin trales apa itu bisa di sini juga. Ketahanan pangan ya. Ya. Ketahanan pangan kan kebetulan juga sudah ngajukan ya, RW sudah ngajukan ekobak ya, atau tempat tandu air ada Indofood. Ya, ntar tunggu aja, ntar kita sampaikan ke manajemen. Berarti itu untuk lele ya, ternak lele. ternak lele ya. Ya. yang sudah ada ayam 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 entok ya, oke. Jalan Pak. Jalan. Terus ini juga Pak, untuk biobakterinya itu kita dapat support dari Pak Obon ya. Dia ada 102 jenis bakteri. Itu yang bikin itu Profesor S3 Jepang. Jadi dia punya itu dia khusus buat tumbuh-tumbuhan, hewan. Nah, sekarang lagi diuji coba di Subang ikan, di Jonggol tumbuh-tumbuhan, di Terawang tadi. Nah kalau berhasil itu untuk masa itu mau disosialisasikan. jadi kayak model bioflok gitu ya. Bioblock itu. Bioflok ya lelenya bioflok ya. Ya nanti Pak. mau diterapkan di sini Pak untuk itu Biar enak leluasa bakterinya pokoknya. itu. Sampelnya apa namanya? Penanganan sampah. Penanganan sampah rumah tangganya jadi lebih bagus ya. Lebih bagus. Kedepannya kita mau bikin sampah kompos Pak.
sampah kompos. Kompos ya ngolah kompos itu sampai jadi kompos. Banyak sampah rumah tangga kita jadikan kompos. Itu kita lagi mengajukan ke desa, kita mau kelola itu Pak. Yang nggak bisa Yang kepake, kita bikin kantong kresek itu kan kepake. Itu Pak, ini yang Video apa foto, Pak? Video boleh, foto. jadi dari plastik ya. Iya. limbah-limbah plastik yang nggak bisa Nanti yang nggak berjual itu kita bakar, kita press jadi ini Ada alatnya. kita manual Pak. Oh, manual. Masih Seperti sederhana. apa, Pak? Di pressing ya Pak ya. Iya, jadi kita bakar dulu kalau udah meleleh kita Alatnya seperti apa? Alatnya. manual. Itu Pak. Oh, ini alatnya. Ya, jadi kita Ini manual alatnya dulu, untuk Pak. membuat apa itu? Paving block. Dari Untuk lagi Bu Ika itu kena tuh. Nah, baru maju. Berarti ini ya. Ini dipanasin atau di apa? panas Di dibakar. plastik sampah, terus bungkus mie, kopi, udah apa aja Pak. Banyak Yang penting sampah plastik yang nggak laku bisa dijual. diterurai, kita bakar, kita press Pak. Jadi lebih bagus. Kemarin kita baru ngomongin ini Pak malamnya. Caranya gimana? Berarti langsung di ini ya. Kalau yang plastik-plastik itu dijadiin biji plastik atau kayak gitu dijual galanan? Sementara Baru jual begitu Pak. Oh, jual bapak. ya, makanya kalau biji plastik kan harus proses lagi, terus harus mesin, paling nggak mesin pencacah Pak. Iya. Nah kita belum mampu untuk beli itu Pak. Terus bahan-bahan bekas Pak kita bisa jadiin pot. Oh, Itu bahan-bahan bekas itu bahan mobil, bahan motor ya. Ini bahan-bahan bekas bisa buat pot, ini segini juga kita pakai bahan bekas. Dari galon-galon air mineral bisa jadiin pot juga. ya. Nah ini juga Dari galon-galon ini Pak, kayak galon mineral. Ini berapa minggu Pak ini Pak? Berapa hari ini ngumpul segini banyaknya? Terakhir, Kita 2 mingguan. 2 minggu. Berarti nggak semua ya? Paling 3 hari ya ini ya? Apa 3 hari? 3 hari, 4 hari segini? Bisa 2 mingguan. Kok dikit amat yang lainnya? Ya kan Ada beberapa banyak kan? Ada di RT 6, RT ini satu RW, anggapnya pengelolaan satu RW itu ada berapa banyak? ya di RT 6 banyak Pak. Banyak ya? Oke. Berarti paling tidak kalau ini di RT 5 segini paling ya semingguan ya. Jadi kalau satu RW itu akan mendapatkan lebih banyak lagi. Berapa kilo, berapa ini? kuantitinya berapa kilo Pak? Kok sekali jual itu? Sekali jual. Kali jual.